Dah banyak tau kes wanita Indonesia yang dinikahi tu sebenarnya masih ada suami di Indonesia. Sambil seberatnya saya buka lah TikTok. Terbaca komennya. Semoga isteri saya dah kahwin siri sama orang lain yang ada di Malaysia ditangkap di dalam video ini. Gara-gara bercinta dengan Bangladesh, TKW yang bekerja di Malaysia ini sampai-sampai kehilangan nyawanya. Dan sang suami yang di rumah hanya ingin jasadnya dipulangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diduga karena cemburu, pria Bangladesh ini sampai-sampai menghabisi nyawa TKW. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia, kalau kalian merantau, coba diniatkan merantau. Apalagi kalau di rumah masih punya suami. Dan hal ini sering terjadi ya. TKW menikah dengan Bangladesh padahal di rumah punya suami. Kemudian sampai-sampai melahirkan anak. Ini sangat disayangkan. Kalau bekerja, niatilah bekerja. Jangan sampai bercinta dengan warga negara asing. Kemudian kalian juga merantau. Warga negara asing tersebut juga merantau. Apa sih yang kalian harapkan? Lebih baik kalau memang ingin menikah lagi atau memang tidak suka kepada sang suami di rumah, ngomong baik-baik saja dan menikahlah di kampung halaman sendiri. Jangan sampai kalian melakukan percintaan dengan warga negara asing, lebih-lebih di perantauan. Saya juga seorang TKI yang bekerja di Malaysia, dan hal seperti ini seolah-olah menjadi hal biasa ya. Ini tidak semuanya TKW bersikap seperti itu, tetapi segelintir memang ada dan sering terjadi. Bahkan yang punya anak dengan warga negara asing, berkawin di Malaysia, banyak juga sampai-sampai bingung status kewarganegaraan anaknya ketika pulang ke Indonesia. Berita TKW berduka bercinta dengan warga negara asing ini sering terjadi di Malaysia. Harusnya setiap kejadian seperti ini dijadikan pembelajaran. Justru anehnya, kenapa sih orang Indonesia itu kenapa suka bercinta dengan warga negara asing di Malaysia? Kenapa? Dan pada faktanya selalu berujung hal-hal yang sangat-sangat merugikan diri sendiri. Berikut beritanya, dan saya akan mereaksi beberapa pendapat netizen terkait TKI atau TKW yang kadang-kadang di kampung sudah punya suami tetapi menikah siri lagi di Malaysia. Ini memang bikin geleng-geleng kepala ya. Kalau dari segi pandangan saya, kalau niat merantau, niatilah merantau. Jangan sampai mencoreng nama negara kita dan tidak usah berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Ketika kalian merantau di negara orang, niatilah bekerja. Jangan niati percintaan. Ingat, kalian merantau keluar dari rumah untuk mengubah ekonomi keluarga, untuk membahagiakan keluarga di rumah. Jangan sampai kalian ujung-ujungnya tergoda dengan pria warga negara asing yang kalian tidak tahu perilakunya, tidak tahu sifat-sifatnya, dan ujung-ujungnya bisa nyawa melayang. Seperti pada berita kali ini, TKW jadi korban pria Bangladesh. Motifnya adalah cemburu. Jadi ini pengajaran untuk para mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia. Kalau kalian sudah bersuami, jangan sampai melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak pantas. Dan semoga keluarga korban selalu diberikan ketabahan. Dan semoga arwah beliau juga diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini sangat-sangat sangat miris sekali lah. Seringkali terjadi berita seperti ini terhadap TKW di Malaysia ketika bercinta dengan Bangladesh. Ini harus perlu
menjadi perhatian para mbak-mbak TKW yang bekerja di Malaysia. Jadi TKW di negeri seberang berujung nyawanya melayang. Warga Bali, Nur Hayati, ditemukan di sebuah hotel di Malaysia. Saudaranya bilang ada luka di leher. Jasad ditutup di selimut. Polisi tangkap 2 pria Bangladesh terkait ini. Motifnya cemburu. Suami takkan tuntut apa-apa, cuma mau pulang jenazahnya. Dari kumparan ya. Dah banyak tau kes wanita Indonesia yang dinikahi tu sebenarnya masih ada suami di Indonesia. Saya tak kata semua ya. Sebab tu kalau nak kahwin dengan mereka ni, kena selidik secara terperinci supaya kita tak buat sesuatu yang bertentangan dengan agama dan undang-undang. Repost video ni supaya lebih ramai yang cakna berkenaan isu ini. Kalau boleh sebelum nak kahwin tu, pergi terus ke kampung dia dekat Indonesia tu. Jumpa mak ayah dia. Pastikan betul-betul yang dia ni bujang ataupun janda. Kemudian baru kahwin. Jangan kita jadikan diri kita sebagai mangsa mereka. Mereka ni sanggup tinggalkan suami mereka sebab nak ada kehidupan yang lebih baik di negara lain. Ada yang sampai dah beranak pinak lah lagi tu. Ini adalah pelakuan yang sangat jijik tau. Sanggup tinggalkan suami dan anak-anak semata-mata demi kesenangan hidup. Dan anda kena ingat satu perkara. Kalaulah mereka sanggup tinggalkan suami mereka tanpa proses perceraian yang sah lalu berkahwin pula dengan anda, maka ketahuilah dia juga akan buat benda yang sama pada anda. Entah-entah dalam masa dia kahwin dengan anda, dia kahwin dengan orang lain juga. Video ni bukan nak menghina warga Indonesia, tetapi sekadar nasihat untuk selamatkan pasangan sah warga Indonesia dan tak nak warga Malaysia jadi mangsa Betul, mereka. Mas. Repost Setuju. video ni dan jangan lupa follow sekali. Sambil saya beratnya, saya buka lah TikTok. Terbaca komennya. Semoga isteri saya dah kahwin siri sama orang lain yang ada di Malaysia, ditangkap di dalam video ini. Lebih kurang macam itulah. Doa seorang suami yang dia dapat tahu ni, dia mungkin dah dapat tahu yang isterinya telah berkahwin lain di Malaysia walaupun dia masih berstatus isteri. Maknanya, satu isteri, 2 suami. Minta maaf aku nama budi-budi ni. Kan? Saya bukan nak menyentuh peribadi anda, tetapi saya nak memberi sokongan kepada anda dan sedikit komen kepada mereka yang warga asing, khususnya pada negeri Selat yang bekerja di Malaysia. Tapi sebelum tu saya nak menerang alam. Nikah siri di Malaysia ini tidak dibenarkan sama sekali. Okay? Banyak sebab-sebab dia. Tapi banyak berlaku di negara jiran. Di Indonesia banyak. Di Thailand saya tak pernah dengar. Kan? Tak ada. Tapi di Indonesia banyak. Ya, nikah siri. Dipanggil nikah secara senyap-senyap. Pernikahan itu sah kalau dia masih lagi berstatus single, jomblo. Ya. Tapi yang ini pula dah ada suami tapi menikah lain, 1 isteri 2 suami. Kalau kita tengok secara khusus lah, bagi mereka menikah siri ini, apabila melahirkan anak, status anak inilah yang membuatkan mereka akan susah. Betul, Pak Cik. Yang pertama, mereka tak boleh nak bawa pulang. Kalau ikut immigration. Sebab tiada pengenalan. Itu sebab kalau mereka melalui jabatan agama, mereka diberikan surat atau menikah dengan pendaftar perkahwinan, mereka akan diberikan surat mengatakan si Polan dengan si Polan telah menikah sekian bulan dan lahir anak. Itu sepatutnya berlaku. Sebab apa? Itu sebab kita kena fikir dulu sebelum kita nak buat sesuatu tindakan yang bodoh. Yang kedua, banyak berlakunya nikah siri ini adalah daripada negara jiran sebelah selat. Bernikah dengan Bangladesh, Myanmar dan Pakistan. Kebanyakan macam itulah. Tapi Vietnam, Thailand tak mau. Filipina tak mau buat ni. Kan? Sebab mereka lebih mempunyai mencari duit untuk dibawa pulang. Tapi mereka ni mungkin dah lama tak balik, teringat kepada sesuatu barang. Okay? Yang pihak lelaki pula cuma mengambil kesempatan. Dia tak peduli dia ni ada isteri suami ke apakah, dia tak payah peduli. Kadang-kadang apa yang saya dengar lah, kesian tak kesiannya mereka ini dipergunakan oleh kepentingan mereka digunakan untuk kepentingan lelaki. Ini masalah yang timbul. Jadi saya haraplah pada mereka yang
berkeinginan nikah siri ni fikir-fikirlah masak-masak. Walaupun dia berstatus janda Setuju Pak Cik. ataupun abang kata Indonesia kata jomblo. Kan? Fikir dulu. Kalau nak menikah, pastikan yang pasangan itu ada pasport, ada permit. Dan pasangan ini pula ada pasport, ada permit, pergilah Jabatan Agama atau pergi ke kedutaan masing-masing. Menikah. Mana bukan Islam, pergilah mendaftar di pusat pendaftaran sivil menikah. Apa? Untuk masa depan anak anda kalau lahir. Kalau tidak, menimbulkan masalah bagi diri anda sendiri. Saya bukan nak menghalang mereka menikah, tidak. Dan itu keinginan masing-masing. Betul Pak Cik. Tapi harus fikir lebih jauh. Tapi di Malaysia, rakyat Malaysia memang tak amalkan pernikahan siri. Adalah satu kesalahan. Sedangkan menikah di Thailand secara sah, ada surat, tapi balik Malaysia mereka tetap akan didenda. Walaupun dia rakyat Malaysia sama rakyat Malaysia menikah di Thailand, tetap akan didenda apabila balik ke Malaysia. Dan itulah di Malaysia sistem pernikahan ini mereka jaga dengan cukup ketat. Okey. Ini ada warga kita, dia menikah dengan warga Bangladesh secara resmi ya. Dan suaminya itu yang dari Bangladesh sudah mendapatkan ITAS, izin tinggal terbatas. Kemudian anaknya lahir di Malaysia dan sudah memiliki afidavit ya. Yang mau ditanyakan, bisakah nanti anaknya sewaktu-waktu sekolah di Indonesia? Saya jawab langsung, bisa ya. Pertama-tama saya akan bicara terkait perkawinannya, karena ini pengakuannya menikah secara resmi. Apakah resminya di Malaysia atau resminya di Indonesia? Kalau resminya di Malaysia, berarti saya asumsikan mbaknya sudah punya sijil pernikahan yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia. Kalau nikahnya di Indonesia, berarti mbaknya sudah memiliki buku nikah ya. Berarti itu pernikahannya resmi. Nah, kemudian balik lagi ke poin 1, kalau nikahnya di Malaysia dan sudah punya sijil pernikahan, maka sijil pernikahannya itu wajib dilaporkan ke KJRI yang ada di Malaysia atau KBRI ya. Habis balik ke Indonesia, lapor ke Dukcapil. Nah, kemudian untuk anak-anaknya, karena ini sudah memiliki ITAS, anaknya sudah memiliki afidavit atau bukti kewarganegaraan ganda, dilaporkan juga ke Dukcapil dengan membawa akta kelahirannya, membawa paspornya, dan membawa afidavitnya. Nanti Dukcapil akan menerbitkan surat keterangan kewarganegaraan ganda. Kemudian kalau anaknya belum punya NIK, kita akan generate NIK-nya ya, nomor induk kependudukannya. Kita akan masukkan ke dalam KK mbak atau ibu. Kemudian kita juga akan menerbitkan KIA-nya atau kartu identitas anak. Tidak ada masalah. Semua itu bisa diurus dalam 1 hari langsung jadi ya. Tidak ada masalah, anaknya itu memiliki kewarganegaraan ganda. Jadi warga negara anaknya adalah warga negara Indonesia dan warga negara Bangladesh secara bersamaan ya. Nanti ketika anaknya sudah cukup umur 19 tahun, anaknya mau bisa memilih apakah ingin menjadi warga negara Indonesia atau ingin menjadi warga negara Bangladesh. Memilihnya di imigrasi. Kemudian jika anaknya tidak memilih sampai dengan umur 21, tidak melapor ke Dukcapil, anaknya akan secara otomatis dianggap menjadi warga negara asing atau warga negara Bangladesh. KK atau NIK-nya akan hilang dan dia akan menjadi WNA ya. Jadi kalau masuk Indonesia ya dia wajib menggunakan paspor dan dia juga tidak ada di dalam KK, hilang, kecuali dia memiliki ITAP. Nah, dia anaknya itu ya. Sekian, jika ada yang kurang jelas ditanyakan saja di kolom komentar, karena ini seharusnya jawabannya lebih panjang dan lebih detail, tergantung dari menikahnya di mana, dokumen yang dilengkapi. Tapi secara umum itu seperti yang saya jawab sudah cukup lengkap. Tapi kalau memang masih kurang, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba menjawabnya ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share, tolong di-share agar teman-teman yang lain tahu, agar masyarakat kita yang lain juga tahu ya. Terima kasih sudah menonton, selamat menjalankan aktivitas. Bye. Lagi-lagi pakai visa turis mau bekerja di negara orang. Ini tidak boleh ya.
Kalau visa turis itu untuk melancong, bukan untuk bekerja. Saya nggak tahu ya, ini dia betul-betul mau kerja atau cuman kunjungan mau datang sebagai turis. Jadi dia ini kena tendang daripada Australia, dan katanya menurut keterangan video itu banyak ya yang udah kena tendang daripada Australia. Jadi sama-sama mengingatkan, tolonglah ya, jangan sampailah orang Indonesia nih ya, sampai nanti ke anak cucu kita. Betul, Mbak. Kita ini kena tipu terus sama calo-calo. Betul. Ya, masuk ke negara orang pada nggak punya dokumen, pada nggak ada ngerti ngurus izin kerja yang betul. Masuk ke PT ikut pemerintah, cara pemerintah, ya. Nah, jadi dibuatin dokumen itu memang resmi dokumen dua-dua negara. Tolonglah. Nah, lihat tuh sekarang. Mana-mana negara itu aturannya sama, bukan cuma di Malaysia. Betul. Australia juga kayak gitu. Kalau kamu dicurigai sepertinya mau bekerja, kamu pasti ditendang balik. Ya, dan pastinya kamu udah bayar calo. Ya, bukan ikut PT, pastinya kamu udah bayar calo untuk itu. Rugi di kamu, ya, rugi waktu, rugi duit. Terus kalau kamu berjaya masuk ke negara orang pakai visa turis dan kerja, pastinya ada sanksi-sanksinya. Betul. Dan bisa dipenjara kalau kamu pakai visa turis kerja, ya. Nah, apalagi sampai menghilangkan dokumen kamu masuk itu dihilangin, paspornya nggak ada. Kalau ketangkep mah, mana-mana negara ada hukumannya. Betul. Negara kita juga sama. Ada juga negara yang nggak cuman dideportasi, kamu dapat masuk penjara berapa tahun baru dideportasi. Ada juga yang kayak gitu peraturannya. Jadi tolonglah kita, dalam caption video itu meminta kita untuk sama-sama menyebarkan supaya jangan banyak warga negara Indonesia itu ketipu, supaya pada pinter ya, pada pinter ngambil jalan yang bener ya. Gitu. Dari kejadian video ini kita bisa mengambil pengajaran, jika kita niat merantau ke negara orang, niatlah untuk bekerja, niatlah untuk keluarga, niatlah untuk merubah ekonomi keluarga yang di rumah, keluarga yang di kampung. Jangan sampai kalian merantau di negara orang, punya suami, kemudian bercinta lagi dengan lelaki lain, apalagi sampai menikah. Ini sangat disayangkan, dan hal seperti ini sering terjadi di Malaysia. Ada juga yang sampai nyawanya hilang, bercinta dengan lelaki Bangladesh, sudah punya suami di rumah. Dan teruntuk para suami yang di rumah, kalau saran saya, janganlah sampai istri kalian itu merantau di negara orang. Lebih baik kalian yang merantau berjuang demi untuk keluarga. Kalau menurut saya, ya kalian dengar oke, nggak didengar nggak masalah. Dan jangan sampai kalau kita bekerja ke negara orang menjadi seorang pekerja ilegal. Dan baru-baru ini viral ya, orang Indonesia mau masuk ke Australia ditendang ya karena dicurigai akan bekerja di negara tersebut. Dan hal ini jangan sampai terus-menerus ke anak cucu kita, kata TKI yang bekerja di Malaysia. Jadi Mbak TKW yang bekerja di Malaysia ini merasa geram melihat tingkah laku orang-orang kita yang mudah dibodohi, mudah dibohongi oleh para calo-calo yang dijanjikan kerja di negara orang dengan cara mudah, cukup pakai visa turis. Padahal pemerintah sendiri sudah menyediakan layanan untuk bekerja ke negara orang dengan secara resmi. Ya memang semuanya itu butuh proses, tidak 1 hari 2 hari. Ya kalian harus sabar kalau mau berangkat secara resmi. Jangan memilih jalan pintas, jangan mudah teriming-iming oleh rayuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh lebih baik ikut saya, cukup buat paspor, besok kalian berangkat. Jadinya kalian menjadi pekerja ilegal. Kalau sudah ilegal di negara orang, nanti kalian yang susah sendiri. Pasti akan kena tangkap juga.
Semoga video ini juga bisa memberikan edukasi dan informasi buat sahabatku semua. Lebih-lebih kalau dijanjikan bekerja di Malaysia. Kalau kalian dijanjikan bekerja di Malaysia oleh seseorang, jangan sampai mau berangkat. Kalau bekerja ke Malaysia, kalian harus melalui PT yang resmi, melalui proses, melalui kepelatihan. Tidak langsung buat paspor pergi ke Malaysia bekerja. Jangan. Sebab kasus ini di Malaysia begitu sangat banyak loh. Kasus TKI ilegal yang ditipu oleh para calo-calo. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan sebarluaskan ke sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.